Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah majelis yang mulia, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada ketua DKM kita doakan beserta jajarannya, semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, dan tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita setiap saat dalam pertemuan apapun, kita perlu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara Allah dan Rasul, selalu kita sebut-sebut di dalam pertemuan, di dalam majelis. Jadi tidak sempurna di dalam majelis kita kalau tidak menyebut nama Allah, nama Rasul. Syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, manusia mendapat penghargaan dari Allah karena rasa syukurnya kepada Allah. Syukur itu adalah ucapan terima kasih atau sikap perilaku yang menunjukkan sikap terima kasih kepada Allah. Ciri orang yang beriman, walaupun ini sering saya ulang, Pak. Diulang aja kadang-kadang nggak paham, apalagi enggak. Kalau sekali ganti lagi, itu namanya kupas tuntas. Besok lain lagi, besok belum tentu, Pak. Jadi kalau nggak diulang kadang-kadang ya kita sendiri, termasuk penceramahnya juga belum tentu. Kalau ulangan itu kan lebih mendalam gitu. Sering saya katakan, Sayyidina Umar bin Khattab dalam asarnya, beliau pernah mengatakan, nahnu naskuru anil raha wa nasbiru anil bala wa nardo anil qada. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu 3 yang sangat menonjol. Bersyukur apabila mendapat kesenangan, bersabar apabila mendapat kesusahan, dan ridho terhadap segala keputusan Allah. Apa yang terjadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kita mesti ridho. Makanya nahnu naskuru anir roha, kata Sayyidina Umar. Kami ini adalah orang-orang yang selalu bersyukur apabila mendapat kesenangan. Wa nasbiru anil bala, dan kami adalah orang-orang yang selalu bersabar apabila mendapat bala, cobaan, ujian, musibah. Wa nardo anil qada, dan kami adalah orang-orang yang selalu ridho terhadap segala keputusan Allah. Yang menjadi keputusan Allah apa? Kita ridho. Jodohnya siapa, kita dapat siapa, anak kita seperti apa. Ridho. Jadi bersyukur, bersabar, dan ridho. Itu merupakan ciri-ciri orang mukmin yang sangat menonjol. Gitu.
Kalau di dalam hadis qudsi, Allah sendiri yang menyatakan, man lam yashkur binikmati, siapa yang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan. Wa man lam yasbir anil bala'i, yang tidak mau bersabar dengan bala yang aku turunkan. Wa man lam yardha anil qada'i, yang tidak ridho terhadap keputusan yang aku tetapkan. Maka apa kata Allah? Fal yakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku. Wal yatrub robban siwaya, silakan cari Tuhan lain selain aku. Ekstrim banget ini hadis. Jadi kalau kita tidak pandai bersyukur, kita mau di mana? Suruh keluar dari kolong langit, mau kemana, Pak? Suruh cari Tuhan yang lain selain Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya, syukur ini dibuktikan dengan tanda ketaatan kita. Jadi kalau syukur itu buktinya taat. Orang mengatakan syukur, taat itu buktinya. Buktinya kita hadir ke masjid, ikut pengajian, sholat berjamaah. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Jadi kalau syukur dasarnya adalah taat. Kalau kufur, maksiat. Orang yang ahli kufur itu pasti ahli maksiat. Maksiat itu artinya durhaka kepada Allah. Kalau taat itu patuh kepada Allah. Bersyukur berarti taat. Kufur berarti maksiat. Kan gitu. Makanya para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi salah satu ulama yang ada di Indonesia yang pernah saya dengar ceramahnya, pembagian syukur itu ada 5 tingkatan. Jadi ada syukur tingkat yang paling rendah, ada syukur tingkat yang paling tinggi. Pasti ingin tahu kan? Orang mau ngaji masa nggak mau tahu. Syukur yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Yang paling rendah itu tingkat pertama. Cukup mengucapkan Alhamdulillah. Cukup nggak itu? Kalau mendapat kesenangan langsung bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik siapa, Pak? Allah. Bapak masih suka dipuji? Masih pengen dipuji? Kebangetan. Orang tiap hari kita semua Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali tiap hari? Itu masih pelit. Harus lebih. 17 kan cuma duhur 4 kali, asar 4 kali. Ya enggak? Maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. Kok pas-pasan? Namanya pelit itu. Belum tahajudnya, belum sholat duhanya, belum sholat suruknya. Coba. Ucapan itu tidak, ucapan itu tidak isapan jempol. Ucapan itu dibuktikan. Setelah kita menyatakan bahwa segala puji milik Allah, kita nggak perlu lagi pengen dipuji. Kalau orang yang masih pengen dipuji, berarti dia orang yang siap merampas hak Allah. Jadi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, artinya orang itu bersyukur kepada Allah. Tapi tingkat rendah. Ada rizki kita dapat dari apa? Kita mendapatkan sesuatu kesenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah syukur, Pak. Cuman tingkatnya rendah. Ya, tingkatnya rendah. Nah, itu tingkat yang paling rendah. Tingkat yang pertama. Lalu tingkat yang kedua, ada lagi syukur. Tingkat yang kedua apa, Pak? Sujud syukur. Ya. Sujud syukur berarti kan selain cuman alhamdulillah, sujud syukur itu di atas lagi. Berarti tingkat yang kedua itu sujud syukur. Syukur tingkat yang kedua. Yaitu sujud syukur. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Surat apa itu? Surat yang ke-27, namanya surat An-Naml. Quran, Pak, surat An-Naml. Ayat yang ke-19. Ini Nabi Sulaiman sujud kepada Allah. Syukur. Karena ada
seekor semut yang mengomandoi teman-temannya, komandan semut ini, supaya masuk ke dalam lubang. Sementara Nabi Sulaiman bersama tentaranya sedang berjalan. Nabi Sulaiman itu punya tentara terdiri dari jin dan manusia. Hebat itu Nabi Sulaiman. Nabi yang terkaya. Ya, kekayaannya sulit untuk diremehkan. Dan punya ilmu yang sangat tinggi. Bisa mengerti tentang bahasa-bahasa binatang. Bahasa binatang dia tahu, termasuk bahasa semut itu. Kemudian Nabi Sulaiman ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memanggil angin untuk mengantar dia kemana saja. Dia kalau mau ke negeri Cina gitu, ya 5 menit sampai lah kalau angin yang anterin. Tapi sombong nggak dia, Pak? Sombong nggak? Bu, sombong nggak Nabi Sulaiman? Buktinya sujud. Surat berapa tadi, Pak? An-Naml surat 27 ayat berapa? 19. Bisa diartikan? Ayo. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Luar biasa. Nabi Sulaiman yang the king of king, rajanya para raja. Nabi Sulaiman yang kaya raya, Nabi Sulaiman yang hebat, ilmunya, hartanya. Dia tunduk, dia sholat di hadapan, dia sujud di hadapan Allah, ngungsep di hadapan Allah. Merasa dirinya tidak ada apa-apa. Pantas nggak kalau kita tidak sujud, Pak? Kita ini punya apa? Kita siapa? Ya. Berarti dengan sujud syukur ini merupakan tanda syukur tingkat yang kedua setelah ucapan tadi. Ya, Khatibul Umam, seorang kiai yang pernah membahas masalah ini, saya dengerin. Tapi saya cari hadisnya, ada memang luar biasa. Jadi syukur itu dibuktikan. Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur yang kecil-kecilan, syukur yang apa? Yang ya paling murah lah, paling mudah. Siapa saja bisa. Mau orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, anak-anak, bisa semua Pak kalimat itu. Tapi untuk sujud syukur milih-milih orang juga ya Pak ya. Dan yang di sini mungkin sering kali ya sujud syukur. Sering Pak. Ya mulai sekarang lah. Mulai sekarang kita sujud syukur. Kalau kita mendapat hal-hal yang menyenangkan, kita sujud syukur. Itu suratnya 27. Qur'annya ayatnya 19. Atau di dalam surat yang ke 46. Surat Al-Ahqaf. Ya, surat Al-Ahqaf surat 46 ayatnya 15. Ya, di situ ada doa gini. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang beda akhirnya. Ayat ini dari awalnya di tengah-tengah ya, enggak langsung. Awalnya cuma wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu karhan wa wada'athu karhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah baru qala rabbi, mulai rabbi itu yang untuk sujud itu Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Oh ya, udah ketemu deh. Silahkan diartikan, coba diartikan. Ya Tuhanku, ayo. Kami perintahkan kepada manusia Ya terus, biar. kepada dua orang tua, Itu dari awal. Terus, ibunya mengandungnya dengan susah payah terus, dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi. berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Terus, Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. jadi Rabbi auzi'ni. Mulai Rabbi auzi'ni itu doanya. Kalau yang tadi komentarnya wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu kurhan wa wada'tu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Jadi cerita tentang anak yang dikandung oleh orang tuanya kemudian dilahirkan. Sampai menyapihnya itu ternyata dihitung ada berapa? 30 bulan. Allah ngitung, Pak. Allah itu ngitung. Belum ada ilmu kebidanan, Quran sudah cerita tentang kebidanan. Ayat ini diturunkan kan waktu zaman masih gelap gulita. Kata Dr. Rostrop Stoddard, Islam berkembang di dunia ini, Amerika belum ada. Jadi ini luar biasa. Jadi syukur tingkat kedua adalah syukur dengan sujud syukur. Yang pertama cukup mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian syukur tingkat yang ketiga yaitu dengan sosial. Ijtimaiyah. Sosial itu apa? Ya mengadakan acara, membagi-bagi sesuatu, membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim. Ini perintahnya begitu. Itu syukur tingkat yang ketiga. Ya. Jadi disebut ijtimaiyah. Kalau tadi ada dasar ayat-ayatnya tadi, ini ayatnya ya suratnya surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha itu surat yang ke-93. Ad-Duha, hafal semua ini. Ya kan? Ini turunnya surat Ad-Duha ini kan peristiwa Taif. Nabi ditinggal oleh istri tersayangnya namanya Khadijah. Khadijah itu meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Saya tahu persis, Pak. Ya kan baca bukunya. Tahun ke-10 dari kenabian itu Khadijah umurnya 65 tahun. Rasul umurnya 50 tahun. Tahun ke-10 dari kenabian. Dihitung dari mana? Nabi jadi Rasul 40 tahun kan, ditambah 10 tahun. Jadi pas 10 tahun kemudian itu, pas 10 tahun Nabi jadi Rasul, wafatlah Khadijah. Itu disebut Amul Hazni, tahun duka cita. Maka dakwah Nabi itu kemana-mana. Yang biasanya didampingi oleh istri, disupport oleh istri. Karena Khadijah pada waktu itu sebagai istri, backing ekonomi, backing psikologi. Sekarang backing psikologi, backing ekonomi diambil sama yang punya. Tinggal satu, backing politik, namanya Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal dunia pada tahun itu yang sama. Maka disebut tahun yang tak paling duka cita yaitu. Nah, Nabi berdakwah ke Taif, kemana-mana. Tapi dalam keadaan oleng, pikirannya agak, ya namanya orang kehilangan istri. Yang pernah kehilangan istri gimana? Ya, luar biasa, apalagi Khadijah. Satu-satunya istri seumur hidup tidak pernah dimadu. Satu-satunya istri Nabi Muhammad yang punya anak, yang lain nggak punya anak. Yang lain dimadu, Khadijah enggak. Nah, itu tahun 10 kenabian. Nah, di tahun itulah diisukan bahwa Nabi Muhammad ini sedang ditinggal oleh Tuhannya. Diisukan ini Muhammad ini sudah ditinggal oleh Tuhannya. Ya. Dan dibenci lagi sama Tuhannya. Makanya di mana-mana ketika dilempar batu oleh orang-orang Taif, ya, Nabi berdarah-darah, nggak ada yang nolong lagi. Nggak ada yang nolong.
Sampai malaikat yang nggak punya nafsu aja marah. Ingin menghancurkan kota Taif itu. Tapi kan Nabi larang. Nabi larang. Ya, akhirnya apa? Wujudnya apa? Taif itu anak cucu orang-orang Taif yang dulunya bapaknya menolak agama Islam. Ini menjadi pejuang-pejuang Islam yang canggih. Pejuang-pejuang Islam yang luar biasa orang Taif. Nah itu turunnya ayat surat Ad-Duha itu tadi. Karena diberitakan bahwa Nabi Muhammad itu katanya ditinggal oleh Tuhannya. Dibenci oleh Allah. Makanya turun Al-Quran. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha. Waktu duha jam berapa Pak? Ya pagi lah. Sebelum bekerja, sebelum pergi ke kantor, sholat duha dulu 2 rakaat. Wal laili idza saja. Demi malam. Wawunya ini wawu qasam namanya, wawu sumpah. Wadduha wal laili idza saja. Benar ya? Benar nggak dicari? Demi waktu duha. Waktu di mana matahari sepenggalan. Wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah tidak pernah meninggalkan kamu Muhammad. Tidak pernah benci kepadamu. Masya Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik bagimu Muhammad daripada permulaan. Nabi Muhammad permulaannya nggak baik. Cuman seorang anak yatim, pengembala kambing, hidup terlunta-lunta, dipelihara paman, kakek, ikut sana ikut sini. Itu akhirnya apa? Jadi manusia yang disamakan dengan Allah. Sebutan namanya itu setinggi sebutan nama Allah. Itu akhir kehidupan Nabi itu lebih baik daripada awalnya. Walaupun dia pengembala kambing, anak yatim, akhirnya namanya sampai hari ini disebut di sisi Allah. Ya kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdampingan enggak? Berdampingan. Dan ini tidak akan pernah diam. Kalimat ini per detik tidak akan pernah diam. Hari ini ada nggak yang lagi adzan isya? Ada. Yang adzan subuh ada? Yang adzan maghrib? Ada. Yang adzan zuhur ada nggak? Ya, kalau nggak percaya cari aja sendiri tempatnya. Orang dunia ini bulat. Berarti nama Muhammad dipuji, diagungkan oleh seluruh umat manusia. Padahal dulunya cuma tukang apa? Pengembala kambing, anak yatim lagi. Makanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu bagimu lebih baik daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardor. Dan Allah akan memberikan penghargaan kepadamu Muhammad. Kamu pasti akan merasa bangga, merasa senang. Nah, kemudian Allah bilang lagi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu Muhammad? Kamu dalam keadaan yatim. Dulunya kamu itu yatim. Lalu dipelihara oleh Allah. Lalu kamu didukung oleh Allah. Dibina oleh Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu Muhammad dalam keadaan kebingungan. Nabi Muhammad kebingungan. Wawajadaka, Allah mendapati engkau dhallan dalam kebingungan. Fahada, lalu diberi petunjuk oleh Allah. Wawajadaka ailan fa'agna. Dan Allah mendapati Muhammad dalam keadaan kemiskinan, kekurangan. Lalu Allah kasih kamu kekayaan. Fa'agna, diberi kekayaan, kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh karena itu terhadap anak yatim jangan kamu sia-siakan, jangan kamu hardik. Wa ammasaila fala tanhar. Terhadap orang yang minta-minta jangan kamu usir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat yang Allah berikan hendaklah kamu syukuri. Jadi syukur tingkat keberapa tadi Pak? 3. Yang pertama, cukup mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, sujud syukur.
Jadi kan enak dipahami. Kemudian yang ketiga, ijtimaiyah. Kita punya apa? Ayo kita kumpulin orang. Kita bagi-bagi rizki untuk si A, si B. Untuk kepentingan orang banyak. Itu. Nah, baru syukur tingkat yang keempat. Ini syukur tingkat yang keempat ini agak berat, Pak. Apa? Berkorban. Berkorban berarti orang tingkat 4. Pantesan banyak orang yang mampu beli mobil tapi nggak mampu beli kambing ya. Berat godaannya, duit sih banyak. Dasarnya apa? Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu dasar. Jadi korban itu ternyata termasuk ibadah bersyukur. Tapi syukurnya tingkat tinggi, Pak, tingkat 4. Yang pernah saya dengar itu begitu. Nah, ini kan saya cuman, makanya jangan cari dalilnya mana, dalilnya tuh. Itu kan memudahkan orang supaya menerima ceramah ini. Memudahkan aja. Ya alhamdulillah itu kan gampang banget. Oh syukur juga, korban syukur juga. Ya tingkatannya lah. Tingkatan. Ya biasanya sih kalau orang sudah biasa korban sih mudah. Apalagi ada duitnya kan begitu. Tapi bagi yang tidak, Pak, berat. Makanya taruhlah nomor 4 lah agak tinggian gitu. Di sini udah banyak korban, Pak. 10 ya. Korban apa dikorbanin ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi ilmu ya. Dasarnya surat apa? Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu kan apa? Kautsar itu kan nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Surat yang ke berapa? 100 berapa? 108. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Nabi, raja-raja Heraklius saja tunduk. Raja Heraklius, Pak. Raja Romawi, Raja Persia tunduk. Semua itu kagum sama Nabi. Ya. Diberikan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Di sana surga itu sampai ada dalam tafsir itu namanya Telaga Kautsar. Nah orang-orang yang minum itu ya orang yang berkorban itu. Yang nggak berkorban jangan merasakan Telaga Kautsar. Tapi nggak apa-apa lah, minimal kita meramaikan korban. Ya kalau nggak mampu korban ya minimal kita ngurus korban. Ya paling tidak tanggal itu ikut nyate lah rame-rame. Meramaikan hari raya agama kita. Ya kalau korban semua nggak ada yang makan ya nggak mungkin lah. Karena ditakdirkan di dunia ini ada orang kaya pasti ada orang miskin. Kenapa Pak harus kok ada orang kaya, kenapa? Karena ada orang miskin. Kalau orang miskin nggak ada ya kaya semua namanya. Nah alhamdulillah kebetulan kita kaya. Orang miskin itu enak jadi orang. Kenapa? Nggak wajib. Tapi kalau untuk korban ini, kalau kita mampu berkorban, tapi kita tidak mau memotong korban. Nabi kan mengatakan jangan dekat musolaku. Seakan-akan Nabi jijik sama orang itu. Orang mampu, tapi dia nggak mau korban. Ya kan? Wala taqrabanna musallana, kamu jangan dekat-dekat musolaku. Artinya kan gini, jangan dekat-dekat aku lah kamu. Orang kamu pelit ini. Itu kan nggak enak. Nabi lagi yang bilang. Ya. Maka para jemaah sekalian, korban itu termasuk tasyakur kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena mampu, karena memiliki rizki, maka kita berkorban. Tapi tingkatnya tingkat berapa tadi? 4. Ya enggak, walaupun nggak ada tingkatnya, tapi kita sendiri yang naruh tingkat yang keempat karena berat itu korban. Baru tingkat yang kelima, syukur tingkat kelima itu apa? Menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mencari ridhonya. Apa itu tadi? Masih ingat? Menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mencari ridhonya. Apa itu fasilitas? Ya kesehatan, ya pangkat, jabatan, uang.
kekayaan. Ya kan Bu? Betul nggak Bu? Termasuk kecantikan, ketampanan, kepopuleran. Itu fasilitas tuh. Jadi entah dia jadi pejabat, ya itu pejabat itu fasilitas. Digunakan untuk bersyukur kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Kesehatan, kekuatan, keimanan, pangkat, jabatan, segala itu namanya fasilitas yang Allah berikan pada kita. Kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Itu syukur tingkat tertinggi. Ya. Qur'annya bisa cari surat 14 lah. Surat Ibrahim. Ayat yang ke-7. Nah ini si ayat ini hafal semua. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Wa itta'adzana, dan ingatlah ketika Tuhanmu, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, ta'adzana rabbukum, Tuhanmu mengumumkan, memaklumkan. Maklumat isinya dua. Yang pertama, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku untukmu. Ini namanya janji. Allah berjanji. Ini namanya wa'ad. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kamu kufur sesungguhnya adabku amat pedih sekali. Ini namanya ancaman. Jadi dalam Quran ada wa'ad, ada wa'id, ada janji, ada ancaman. Allah selalu menepati janji, dan Allah selalu membuktikan ancamannya. Tuh. Jadi gara-gara bersyukur ditambah terus nikmatnya. Tapi kalau kufur, adab yang datang. Masya Allah. Itulah para jemaah sekalian ya. Jadi tingkatan rasa syukur ini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingat ketika Tuhan mau memaklumkan. Isi maklumatnya ada dua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu. Oleh karena itulah para jemaah sekalian, kita bersyukur tadi kita bisa duduk-duduk di tempat yang mulia ini, karena kita sebenarnya datang kita ke tempat, ke majelis yang mulia ini menjemput hidayah. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Entar kalau saya sudah dapat hidayah. Nggak boleh begitu. Datang, kita mengharap semoga selalu mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Ya. Karena kita sadar para jamaah, kita sebagai seorang muslim, kita memiliki 5 kewajiban terhadap agama kita. Berapa Pak? 5 kewajiban. Ibu, kita sebagai seorang muslim mempunyai 5 kewajiban terhadap agama kita. Jangan lupa ini. Kewajiban yang pertama, wajib mengimani Islam. Jadi orang Islam wajib mengimani Islam. Itu kewajiban pertama. Sudah mengimani kan Pak? Insya Allah. Meyakini kan? Yang kedua, wajib mengilmui. Kalau sudah mengimani, kemudian mengilmui. Jadi mengilmui, bisanya kita mengilmui karena kita mencari ilmu. Ilmu agama kita gali terus. Yufaqihu fiddin, agar kita paham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik, dia paham terhadap agamanya. Wajib pertama mengimani, wajib kedua mengilmu. Baru yang ketiga apa? Wajib mengamalkan. Ya enggak? Mengamalkan. Mengimani sudah, mengilmui sudah, mengamalkan dong. Masa nggak diamalkan? Tuh, kewajiban kita itu. Nah, setelah kita amalkan, punya kewajiban lagi nggak? Punya. Apa itu? Mendakwahkan, menyampaikan lagi sama orang lain. Ya tidak harus ceramah, mendakwahkan yang ngajak lah. Kalau dai itu mengajak, kalau mubalik itu mubalik menyampaikan. Balagha yuballighu ballighu anni walau ayatan.
sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau da'i itu da'iyan ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Mengajak dengan menyampaikan beda nggak Pak? Beratan mana? Beratan mengajak. Kalau menyampaikan ya terserah mau diterima ya syukur nggak apa-apa. Namanya menyampaikan. Kalau mengajak punya resiko. Mengajak pergi ke mana, ke restoran ya dia bayar lah ngajak. Ya. Mengajak itu jangan macam-macam. Mengajak itu berat Pak. Tapi kalau menyampaikan mungkin agak ini ya. Kan saya cuma menyampaikan. Ya kalau misalnya diterima ya syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa, orang saya menyampaikan. Beda dengan mengajak. Kalau mengajak, ayo. Mengajak kok nggak ikut serta itu namanya calo. Ngajak sholat, ya dia harus sholat. Ngajak zakat, dia harus bayar zakat. Nyontohin itu namanya ngajak. Itu yang keberapa? Yang keempat. Mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan. Itu yang keempat. Baru yang kelima, mempertahankan. Dipertahankan. Jadi jangan sampai kita Islam ini ya pada waktunya kita ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Tidak dipertahankan. Allah bertanya dalam surat yang ketiga Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke 101. Surat 3 ayat 101. Fakaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Fakaifa itu pertanyaan. Itu namanya kalimat istifham, pertanyaan. Fakaifa takfurun? Kenapa? Mengapa kamu masih menjadi kafir? Fakaifa takfurun? Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Padahal dibacakan, kamu ngaji, malam Jumat baca Yasin, malam Senin baca apa lagi? Kamu ngaji, kamu datang ke majelis. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kamu ada rasul. Mengapa kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu, rasul pun sudah ada di tengah-tengah kamu. Benar nggak itu kata-katanya? Surat apa tadi? Ali Imran 101. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang beriktisam, berpegang teguh kepada agama Allah, dia sungguh berada dalam jalan petunjuk, jalan yang lurus. Benar nggak di artinya tadi? Coba dibaca Pak. Bagaimana? Ayo. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lurus persis. Begitu kan? Iya. Itu ayat berapa? 101. Lalu 102-nya? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Oh, belum ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Yang 102-nya. 101-nya. Tadi 101 kan? Sekarang 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu salah, biar dibenarkan. Ternyata nggak ada yang membenarkan dari tadi. Pada diam semua, nggak tanggung jawab. Surat Ali Imran 102. Yang artinya, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nggak boleh mati Pak, Bu. Kalau nggak muslim nggak boleh mati. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam. Berarti mengimani,
mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, dan mempertahankan. Gitu. Ya, saya kira kalau nggak ngaji juga nggak ngerti gini-gini juga. Ya. Kelihatannya kayak begitu mudah gitu. Tapi intinya kalau nggak ngaji nggak ngerti. Barangkali kalau di negeri Indonesia mayoritas Muslim ini ngerti kewajibannya seorang Muslim terhadap agamanya, nasib agama Islam di Indonesia nggak kayak gini, Pak. Betul, Pak? Iya. Tuh kan langsung ada jawabannya pas. Barangkali ini aja yang bisa disampaikan. Jadi syukur tadi tingkatannya kayak tadi. Kemudian kita sebagai seorang Muslim memiliki 5 kewajiban. Kewajiban mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan. Yang terakhir mempertahankan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertahan dalam Islam sehingga ketika mati dalam husnul khatimah. Ini perlu saya kasih tahu bahwa orang yang paling sukses bukan karena rumahnya yang bagus, bukan pangkatnya yang tinggi, bukan banyak duitnya, tapi orang sukses orang yang ketika mati dalam husnul khatimah. Cukup ya? Ya, ada yang nanya nggak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, bagaimana seorang yang melakukan ibadah umroh haji itu ya, tapi dananya itu dari hasil misalnya Pak ya, Mencuri. yang perempuan misalnya, artis ya, dia buka-buka aurat gitu. Itu bagaimana? Ustadz jawabannya pasti nggak pada berani. Kalau saya katakan nggak sah haji. Karena haji itu harus semua dari yang suci, Pak. Niatnya suci, ongkosnya suci, ya kan? Karena kita ini nawaitunya haji itu apa? Ibadah. Ibadah itu untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Bagaimana mencari keridhaan Allah dengan cara yang tidak diridhai Allah, Pak? Maaf, rezeki yang datangnya dari jalan yang tidak diridhai Allah, ya akan membawa ibadah yang tidak diridhai Allah juga. Oh gitu. Saya malah nggak ngerti. Pokoknya saya taunya baik-baik aja. Iya Pak. Ya kita memang gini. Sampai dzakara Rasulullah SAW, ya kan? Summa dzakara rajulun yutilu safara as'asa wa akbara yamuddu yadayhi ila samai ya Rabbi walakin mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa masrabuhu haram. Nabi menggambarkan ada seorang laki-laki yang acak-acakan rambutnya, bajunya itu kusut, dia berdoa di tengah jalan sambil nadak tangannya. Tapi kata Nabi, yang dimakan barang haram, yang diminum barang haram, yang dipakai barang haram, kata Nabi, tidak mungkin diterima sama Allah. Makanya hati-hati Pak, sekarang ini yang sedang gentayangan di mana-mana masalah makanan haram, masalah sikap perilaku kita. Ya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk ya. Kalau tadi ada kata Bapak banyak ya, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Insya Allah tidak termasuk kita, insya Allah. Ya. Malah mereka mencari uangnya itu dari situ. Oh gitu. Dengan cara begitu, dia populer dan dia mendapatkan uang. Iya. Dengan goyangnya, dengan maksiatnya. Dia ibadah. Iya. Bagaimana dengan ibadahnya? Iya baik. Iya. Kita selama ini husnudzan aja ya Pak, karena nggak ngerti ya problemnya. Tapi kalau yang tahu kayak Bapak itu ya prihatin ya Pak ya. Prihatin. Saya kira ini, padahal kita kan bangga dengan banyaknya saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci, ya nggak? Bangga nggak? Tapi di Quran kan dikatakan, faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadzikrikum abaakum au asadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi banyak orang yang cuma dapatnya dunia saja, tepuk tangan, acungan jempol, tapi akhiratnya belum tentu dapat. Kata Quran tuh. Nanti dicari Qurannya, surat Al-Baqarah ayatnya 200. Surat Al-Baqarah ayat 200 nanti dicari. Karena nggak cukup waktunya ya. Kita cukup doa ya Pak ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.